Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome to my YouTube channel Putri Ardifa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang ada pada buku Bright and English Fase D kelas 8. Buku ini merupakan buku terbaru dari Erlangga untuk kurikulum Merdeka. Nah, di sini untuk chapter 1 berjudul I Can Speak 5 Language. Pada chapter ini, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah Identify and use expression to ask about ability to do something, yaitu mengidentifikasi dan mengekspresikan menanya tentang kemampuan melakukan sesuatu. Yang kedua, identify and use expression to state ability and inability to do something, yaitu untuk mengidentifikasi dan mengekspresikan untuk menyatakan kemampuan dan ketidakmampuan melakukan sesuatu. Yang ketiga, identify and use expression to ask about willingness to do something, yaitu mengidentifikasi dan mengekspresikan menanya tentang kesediaan melakukan sesuatu. Yang keempat, identify and use expression to state willingness and unwillingness to do something, mengidentifikasi dan mengekspresikan pernyataan, kesediaan, dan ketidaksediaan untuk melakukan sesuatu. Dan yang tujuan terakhir yaitu act out a dialogue expressing ability and willingness to do something. Berdialog tentang ekspresi kemampuan dan kesediaan untuk melakukan sesuatu. Jadi, pada chapter 1 ini kita akan membahas ability and inability to do something, yaitu kemampuan dan ketidakmampuan melakukan sesuatu. Yang berikutnya adalah willingness and unwillingness to do something, kesediaan dan ketidaksediaan untuk melakukan sesuatu. Oke, lanjut pada pembahasan yang berikutnya. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang ability. Ability itu adalah kemampuan. Yang di sini maksudnya adalah when talking to someone, ketika kita berbicara dengan seseorang, we sometimes talk about our or others' ability. Kita terkadang membicarakan tentang kemampuan kita atau kemampuan orang lain. Ability is something that people can do. Kemampuan adalah sesuatu yang dapat orang lakukan. Nah, jadi di sini yang pertama materinya adalah tentang ability, yaitu kemampuan seseorang melakukan sesuatu. Something that people can do itu dinamakan dengan ability. Nah, di sini ada dialog ya. Coba di sini saya akan bacakan dialognya antara Eri dan Nita. My uncle Anton is a very skillful person. Pamanku yang bernama Anton adalah orang yang bertalenta. Really? Benarkah? Yes, he can do many things. Ya, dia dapat melakukan banyak hal. Interesting. Can he drive? Sepertinya menarik. Dapatkah dia mengemudi? Yes, he can drive. He is a good singer and dancer. And he can speak 10 languages. Ya, dia dapat mengendarai. Dia seorang penyanyi dan penari yang bagus. Dan dia juga dapat berbicara 10 bahasa. Wow, he can even sew. Dia juga dapat menjahit. Nah, dari contoh dialog Eri dan Nita ini, kita bisa mengidentifikasi ya, tentang ability atau kemampuan seseorang, yaitu kemampuan dari pamannya Eri yang bernama Anton ya. Apa saja yang dapat Anton lakukan? Nah, yang pertama, he can do many things. Nah, di sini ada kata can, ini menunjukkan bahwa seseorang itu dapat melakukan sesuatu ya. Dia dapat melakukan banyak hal. Kemudian Nita di sini menanyakan can he drive? Dapatkah dia mengemudi? Nah, ini merupakan bentuk pertanyaan ya, menanyakan apakah dia mampu gitu ya. Menanyakan kepada seseorang tentang kemampuan. Kemudian Eri menjawab he can drive. Dia bisa mengemudi. Nah, di sini juga menyatakan kemampuan yaitu bisa mengemudi ya dengan mengatakan he can drive. Kemudian dia juga mengatakan lagi he
can speak 10 language. Dia dapat berbicara 10 bahasa. Nah, pernyataan ini juga merupakan pernyataan tentang kemampuan seseorang, yaitu berbicara dalam 10 bahasa. Nah, yang terakhir di sini Eri juga menyebutkan bahwa Anton itu dapat menjahit. Dia mengatakan he can even sew. Nah, dari dialog tersebut kita bisa membuat pola seperti berikut ini. Untuk kalimat positif, di sini kita menggunakan subjek, di mana subjeknya ini ada I, ada she, ada he, it, you, we, dan they. Ini merupakan subjek. Kemudian diikuti dengan can, menunjukkan bahwa seseorang itu mampu ya. Jadi setelah subjek diikuti dengan can ini tadi. Kemudian setelah can ada kata play chess. Nah, di sini play ini merupakan infinitif. Infinitif ini merupakan kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda, kata sifat, atau bisa juga kata keterangan. Ya, jadi di sini untuk rumusnya saya ulangi lagi. Pada kalimat positif untuk menyatakan kemampuan seseorang kita bisa menggunakan rumus berikut ini, yaitu subjek. Subjeknya ada I, she, he, it, you, we, they. Ini merupakan subjek ya. Kemudian setelah itu ditambahkan dengan can, menunjukkan kemampuan. Kemudian diikuti dengan infinitif. Nah, bagaimana dengan kalimat yang negatif? Nah, di kalimat negatif ini berarti menunjukkan bahwa seseorang itu tidak mampu melakukan ya, atau disebut dengan inability. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya hampir sama dengan di kalimat yang positif, namun di sini untuk can-nya ditambahkan dengan cannot ya, atau disingkat can. Yang pertama diikuti dengan subjek ya, di sini sama, subjeknya ada I, she, he, it, you, we, they. Kemudian diikuti dengan cannot atau disingkat dengan can. Kemudian diikuti dengan infinitif. Nah, coba kita pelajari untuk rumus yang berikutnya, yaitu pada kalimat yang pertanyaan atau question ya. Ini digunakan untuk menanyakan kemampuan seseorang ya. Untuk rumusnya atau formulanya di sini di awal kita menggunakan can terlebih dahulu ya. Kemudian setelah can diikuti dengan subjek. Setelah itu di akhir kalimat ada infinitif. Can he play chess? Misalnya seperti itu ya. Can he play chess? Dapatkah dia laki-laki bermain catur? Nah, ini kan bentuk pertanyaan, menanyakan apakah dia mampu, seperti itu. Kemudian misalnya lagi saya menanyakan, can you play chess? Dapatkah kamu bermain catur? Ini digunakan untuk menanyakan kemampuan seseorang ya. Nah, untuk jawabannya kalian bisa menggunakan pola berikut ini. Untuk jawaban singkat ya, atau short answer ini, kalian bisa menjawab dengan yes atau no. Kalau yes, ini berarti kalian mampu ya, atau ability, kalian mampu melakukan hal tersebut. Misalnya, can you play chess? Dapatkah kamu bermain catur? Saya bisa menjawab, yes, I can. Ya, kalau yes ini diikuti dengan yang can. Ini untuk yang kalimat positif. Kemudian misalnya saya menanyakan lagi, can he play chess? Misalnya saya menanyakan seperti itu ya kepada seseorang, dapatkah dia bermain catur? Nah, di sini dia menjawab no. No, he can. Tidak, dia tidak bisa bermain catur. Nah, ini untuk pernyataan yang kalimat negatif. Jadi, jawabannya bisa ada dua ya. Yes, kemudian bisa juga no. Kalau yes diikuti dengan yang positif atau yang can ini tadi. Kalau no diikuti dengan jawaban yang negatif atau cannot.
Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang willingness atau kesediaan. To ask for someone's help, we should ask for their willingness, whether they want to help us or not. Nah, di sini maksudnya untuk meminta bantuan kepada seseorang ya, kita seharusnya menanyakan terlebih dahulu kepada mereka, apakah mereka bersedia membantu kita atau tidak. Nah, ini namanya kesediaan ya, disebut dengan willingness. Nah, di sini ada dialognya. Saya akan bacakan dialog antara Nate dan Alice. Hi Alice, can you help me? Hai Alice, dapatkah kamu membantuku? Sure, tentu saja. Will you bring some of these books for me? Akankah kamu mau membawakan aku buku ini untukku? Okay, where are we going? Oke, mau kemana kita? We are going to the classroom. Miss Portman asked me to distribute the books for the class. Bu Portman memintaku untuk membagikan buku ini ke kelas. Oke, let's do it. Oke, dari dialog ini kita identifikasi terlebih dahulu ya tentang pernyataan willingness atau kesediaan, yaitu ada pada kalimat yang diucapkan oleh Nate, yaitu pada kata will you bring some of these books for me. Nah, ini kan menanyakan ya, akankah kamu bersedia membawakan buku ini untukku? Nah, ini kan Nate tadi kan meminta bantuan ya kepada Alice. Nah, di sini Alice bersedia untuk membantu Nate dengan mengatakan oke. Oke, kita mempelajari untuk pattern atau pola pada kalimat kesediaan atau willingness. Yang pertama di sini pada kalimat yang positif. Nah, untuk kalimat yang positif di sini ada I, she, he, it, you, we, they. Nah, ini dinamakan dengan subject ya. Kemudian setelah itu diikuti dengan will. Will ini menyatakan kesediaan tadi ya. Setelah will ditambahkan dengan infinitive atau kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda tadi ya. Saya singkat saja di sini infinitive. Nah, berarti untuk kalimat positif ini berarti kalimat tersebut bersedia ya, bersedia melakukan sesuatu. Misalnya di sini I will send it. Aku akan mengirim itu. Atau bisa juga disingkat I'll send it. Nah, will ini bisa disingkat dengan koma atas kemudian il ini ya. Ini merupakan singkatan dari will. Nah, misalnya saya tuliskan seperti ini. I will ini ya. Atau bisa juga nah, koma atas LL ini ya. Ini merupakan singkatan dari will, I'll. Kemudian untuk rumus berikutnya pada kalimat yang negatif. Untuk kalimat yang negatif ini berarti tidak bersedia ya. Rumusnya di sini sama, hanya ditambahkan dengan not setelah will. Selain will not itu bisa mengatakan won't. Misalnya she will not do it. Dia tidak akan melakukan itu. Atau bisa juga she won't do it. Dia tidak akan melakukan itu. Sama saja ya. Namun ini won't ini singkatan dari will not. Nah, di sini ada penjelasannya. The short form will is often used to replace will. Bentuk singkat dari will itu adalah il ya. Kemudian bentuk singkat dari will not itu disingkat dengan won't. Lanjut untuk pada rumus yang question atau bentuk pertanyaan ya. Untuk bentuk pertanyaan di sini hampir sama dengan yang can tadi. Di sini yang pertama kita tuliskan will terlebih dahulu. Will kemudian diikuti dengan subjek, kemudian diikuti dengan verb atau kata kerja. Misalnya, will you send it? Akankah kamu mengirim itu? Atau will they send it? Nah, ini ya. Jadi untuk pertanyaan itu yang di awal diikuti dengan will. Nah, bagaimana untuk jawabannya? Jawabannya juga sama. Ada dua pilihan jawaban. Ada yes
dan no. Nah, untuk yes, misalnya saya jawab, yes, I will. Nah, ini ya. Yes, I will. Ini merupakan kalimat yang positif karena kita menggunakan yang will. Berarti bersedia melakukan. Kalau yang no, ini berarti untuk yang pernyataan negatif. Misalnya, no, he will not. No, he will not atau he won't. Ini merupakan ketidaksediaan ya, atau dibentuk yang negatif. Ketidaksediaan untuk melakukan sesuatu.